أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. ولو دالت هذه الأسباب أي الكفر والصبا والحيض والنفاس والجنون والإغماء وبقي من الوقت تكبيرة أي قدرها وجبت الصلاة لإدراك جزء من الوقت كما يجب على المسافر الإتمام باقتدائه بمقيم في جزء من الصلاة وفي قولين يشترط ركعة أخف ما يقدر عليه أحد كما أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولو زالت هذه الأسباب, dan jikalau hilanglah ini segala sebab-sebab, ay artinya al-kufru, kufur, was-saba dan sabi, wal haydhi dan haid, wal nifas dan nifas, wal junun dan gila, wal irma dan pingsan, wa baqiya minal waqti dan kekallah daripada waktu, takbiratun oleh takbir, dan kekallah daripada waktu takbiratun oleh takbir, ay artinya qadruha, ukurannya takbir, ukurannya takbir. Wajabatis salah, niscaya wajiblah oleh salat, liidraki juz'in minal waqti, karena memperdapatkan satu juzuk daripada waktu, kama yajibu alal musafir, sebagaimana barang wajib di atas orang yang melakukan perjalanan, si musafir, al-itmamu oleh menyempurnakan, biiqtidaihi dengan sebab ikutnya si musafir, bimuqimin dengan orang yang muqim, dengan orang yang menetap, fi juz'in minas salah, pada satu juzuk daripada salat, Jadi mengenai tentang masalah kewajiban salat, maka wajib salat di atas tiap-tiap orang Islam yang baligh, yang berakal, yang suci. Maka keluarlah, yaitu orang kafir. Kemudian keluarlah anak kecil. Kemudian keluarlah orang yang gila, orang yang pingsan. Jadi orang yang pingsan, orang yang gila, anak kecil, dan juga orang-orang yang lain yang tidak bersifat dengan Islam,
baligh berakal suci, maka mereka itu tidak wajib melakukan salat. Jadi pengaruhnya, walau zalat, seandainya hilang sebab. Jadi sebab-sebab yang menegah kepada wajib melakukan salat telah hilang. Seperti misalnya sebab tidak wajib melakukan salat adalah kufur. Kufurnya sudah hilang, kekafirannya sudah hilang, dalam arti kata dia sudah masuk Islam. Ataupun anak kecil, maka dia itu tidak lagi kecil, sudah baligh. Ataupun orang yang berhaid, wanita yang berhaid tidak wajib melakukan salat, kemudian haidnya selesai, darah haid terputus. Begitu juga dengan nifas, maka nifas juga sudah habis bagi wanita. Begitu juga junun, gila sudah sembuh. Kemudian pitam ataupun pingsan juga sudah sembuh. Bila seandainya kesemua sebab-sebab yang menegah daripada melakukan salat itu telah hilang, wa baqiya minal waqti takbirah, yang mana waktu salat masih ada ukuran bisa melakukan takbiratul ihram di dalam waktu salat. Jadi intinya, misal seseorang anak kecil, dia kebetulan balighnya pada waktu salat, yang waktu salat itu sudah hampir habis, tetapi hanya sisa waktu yang kira-kira seandainya melakukan takbiratul ihram, maka selesai takbiratul ihramnya, bisa mentakbiratul ihram dalam waktu. Ataupun orang yang kafir masuk Islam di ketika penghujung waktu satu salat, yang mana masih tersisa waktu, seandainya dia melakukan takbiratul ihram masih bisa. Itu bagaimana hukumnya mengenai tentang salat dalam waktu tersebut? Maka hukumnya wajibat salat, wajiblah melakukan salat. Berarti seorang anak kecil, misal iaitu dia itu baligh kebetulan ketika hampir terbenam syafaq yang merah. Jadi waktu maghrib adalah terbenam matahari. Habis waktu maghrib di ketika hilang cahaya yang merah yang ada pada langit. Hilang cahaya yang merah yang ada pada langit. Sedangkan seorang kafir, dia itu masuk Islam pada penghujung waktu yang hanya muat takbiratul ihram saja, takbir yang pertama dalam salat. Maka bagaimana status salat yang waktu tersebut? Maka wajib. Intinya, kalau kita contohkan tadi salat maghrib, dia masuk Islam ketika hampir terbenamnya syafaq yang merah. Jadi seandainya dia melakukan salat setelah masuk Islam tersebut, hanya muat takbiratul ihram saja, hanya muat takbir yang pertama, maka dia itu berkewajiban untuk melakukan salat maghrib tersebut. Kenapa? Karena dia itu berkewajiban ataupun bersifat dengan orang yang wajib melakukan salat, sedangkan statusnya masih berada di dalam waktu. Makanya kadar let takbiratul ihram mentang-mentang, kadar let takbiratul ihram mentang-mentang, maka bakwatenya nyan kawajib pebut sembahyang. Begitu juga dengan seseorang yang gila, kebetulan sembuh daripada gilanya adalah di penghujung waktu satu salat. Karena orang yang gila tidak wajib melakukan salat. Ternyata dia itu sembuh daripada gila pada waktu di penghujung akhir waktu salat, yang hanya seandainya dia melakukan salat yang hanya muat ataupun bisa untuk melakukan takbiratul ihram saja di dalam waktu, maka salat pada waktu itu wajib dia lakukan. Wajib. Tapi seandainya dia sembuh daripada gila, sudah habis waktu salat tersebut, maka tidak wajib lagi. Yang wajib adalah di ketika dia sudah sembuh, di ketika dia sudah bersifat dengan sembuh. Makanya terhadap anak
perlu juga diperhatikan. Seorang anak yang balignya berpapasan dengan akhir waktu salat, maka lihat apakah muat takbiratul ihram dalam waktu itu. Seandainya muat takbiratul ihram, maka wajib melakukan salat dalam waktu tersebut. Jadi ada kewajiban. Seandainya dia tidak melakukannya, maka hukumnya berdosa dan wajib diqadha. Kenapa demikian? Kenapa wajib melakukan salat? Li'idraki juz'in minal waqti. Karena memperdapatkan satu juzuk daripada waktu. Alasannya, karena ada masa yang dia dapatkan, iaitu satu juzuk daripada waktu salat. Itulah kekal daripada waktu tersebut takbiratul ihram. Bisa untuk melakukan takbiratul ihram. Maka karena dia memperdapatkan juzuk daripada waktu, sedangkan syarat salat salah satunya adalah masuk waktu. Syarat salat salah satunya adalah masuk waktu, maka dia hilang sebab-sebab yang tidak mewajibkan kepada salat pada posisi masih berada dalam waktu. Makanya karena mendapatkan sebentar saja daripada waktu, berarti berkewajiban untuk melakukannya. Seandainya tidak dilakukan, maka wajib untuk mengqadhakannya. Kira-kira umpam mana? Subuh. Waktu salat subuh adalah keluar fajar sadek, keluar fajar sadek. Fajar yang dia itu saat keluar tidak hilang lagi. Kemudian akhir waktu subuh adalah keluarnya matahari. Jadi sebelum keluar matahari, hampir keluar matahari, maka ada orang kafir yang dia itu masuk Islam. Yang mana ketika dia masuk Islam masih tersisa sedikit waktu, yang seandainya dia melakukan takbiratul ihram, maka masih bisa. Maka berkewajiban bagi orang kafir ini untuk melakukan salat subuh. Begitu juga dengan seorang anak kecil yang balik pada saat itu. Begitu juga dengan orang gila yang sembuh gilanya pada saat itu. Begitu juga dengan orang pingsan yang siuman pada saat itu. Jadi kewajiban baginya adalah melakukan salat subuh. Kenapa? Karena masih ada sisa waktu, iaitu untuk takbiratul ihram. Jadi mendapatkan satu juzuk saja, sebentar saja daripada waktu, maka berkewajiban untuk melakukan salat. Kama yajibu 'alal musafir, sebagaimana barang wajib terhadap orang yang melakukan perjalanan oleh menyempurnakan. Jadi ada orang yang melakukan perjalanan yang mana mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan. Boleh bagi orang yang melakukan perjalanan yang jauh, iaitu untuk memendekkan salat yang 4 rakaat, salat yang rubaiyah. Memendekkan salat yang 4 rakaat, salat yang rubaiyah menjadi 2 rakaat. Salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tetapi orang yang melakukan perjalanan ini dengan sebab dia mengikuti imam, yang imam itu bukan orang yang musafir, bukan orang yang melakukan perjalanan, itulah orang yang mukim, orang yang menetap di situ, maka berkewajiban di atasnya untuk menyempurnakan salatnya. Tidak boleh mengkasarkan lagi. Tidak boleh melakukan salat 2 rakaat lagi. Bagaimana juga wajib untuk menyempurnakan. Misal salat zuhur, maka wajib melakukan 4 rakaat. Karena dia itu sudah mengikuti imam, iaitu yang imamnya orang yang mukim, orang yang menetap, bukan orang yang musafir. Jadi dengan sebab mengikuti si mukim pada satu juzuk daripada salat, maka wajib menyempurnakan semuanya. Wajib dia melakukan salat seperti salat si mukim. Jadi bandingan hukumnya ke musafir. Jadi seorang yang melakukan perjalanan, yang mana pada dasarnya dia boleh untuk melakukan kasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, karena dia mengikuti imam, yang imam itu adalah orang yang mukim, orang yang menetap, maka pada ketika itu wajib terhadapnya untuk menyempurnakan. Wajib terhadapnya untuk menyempurnakan sampai kepada 4 rakaat. Berarti begitu juga surah ini. Seandainya ada orang yang gila
sembuh gilanya, masih ada sisa waktu salat. Sisa waktu salat hanya mampu untuk, ataupun ukuran, sisa waktunya ukuran hanya muat takbiratul ihram saja. Maka tetap berkewajiban untuk melakukan salat dalam waktu tersebut. Walaupun nanti dia itu seandainya tidak melakukannya, berarti dihitungkan kepada salat yang tertinggal, wajib dikada. Intinya sudah ada kewajiban. Kenapa? Karena berada dalam waktu. Urus mati suri. Jadi kada pun. Dikiaskan pada si majnun, termasuk si Muhammad Alih, orang yang pingsan, berarti termasuk orang yang mati suri itu. Dia orang yang mati suri itu juga, dia itu sudah zawalu akluhu, ataupun zala akluhu, sudah hilang akal, jadi tidak wajib. Tidak wajib. Berarti terhadap orang yang gila ataupun orang yang pingsan, wala qada'ah, tidak ada kewajiban untuk mengqada salat apabila sembuh. Tapi sunnah untuk mengqadakannya. Kewajiban tidak ada, tapi sunnah untuk mengqadakannya. Kewajiban memang hana kewajiban untuk qada, tapi sunnah untuk qada apabila kaudet kembali. Mati suri. Mati suri yang gimana? Mati suri ni mati dulu. Mati. Dia dah udah dah. Sudah mati dah. Padahalnya kalau mati pingsan, cuma hanya di dekat dan tu. Jadi selama inti ini kan dabitnya, ketentuannya wajib melakukan salat ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, balighin yang balik, aqilin yang berakal, tahirin yang suci. Jadi seandainya tidak ada muslimin, aqilin, balighin, tahirin, maka tidak wajib salat. Selesai. Selesai. Nyanka tungku saudara? Pajan teruk ku pasal apa di? Baro. Umah baro. Tupu. Na apa je dua lah. Dua tu. Anak tam tidak ni, anak tam tidak. Alhamdulillah. Tapi kan kena lom. Kanal aulad ta'bir bil mawani. Jadi wate diibaratkan di sini, walau zalat hadhil asbab, jikalau hilanglah sebab. Jadi adalah yang lebih aula mengibaratkan dengan mawani. Jadi yang lebih aula diibaratkan dengan mawani. Berarti seandainya hilanglah manik-manik. Bukan maknik. Manik itu yang menegak kepada wajib salat. Kan makniknya la ilm. Mawani itu jamak daripada mani'un, mawani'un. Berarti larangan-larangan. Itu lebih aula ke bukan? Lebih aula. Li'annal murad, karena bahawa sungguh maksud itu mawani'ul wujub. Itu mawani' wujub. Mana mawani' wujub yang menegakkan kepada wajib salat, seperti sabi. Sabi la mawani'us sihah, tidak mawani' sihah. Tidak larangan-larangan sah. Adapun yang menegah kepada sah, illa ayurada, kecuali bahawa dimaksudkan akan asbab akan manik, wa huwa ba'idun. Kecuali yang dimaksud dengan asbab di sini adalah man'un, manik, tapi itu jauh. Ibaratnya seperti itu jauh. Ya, makanya sebenarnya ibarat di sini adalah ibarat minhaj. Minhaj Imam Nawawi. Ibarat minhaj Imam Nawawi. Jadi
menurut komentar Hino, ibarat asbab yang lebih baik. Ini beda. Menurut Imam Qalyubi, ibarat asbab adalah olah ibarat dengan mawane. Nampak? Hino yang olah ibarat dengan mawane. Hino, dianya asbab itu lebih ahsan, lebih bagus daripada perkataan muharrar. Hadhil mawane. Perkataan muharrar, hadhil mawane ibarat. Bahkan lebih bagus ibarat asbab. Lianna min jumlatiha, karena bahwa sungguh sebahagian daripada jumlahnya asbab itu sabah, itu anak kecil. Itu kecil. Daripada jumlahnya sebab itu kecil. Walaysa bimana' min fi'lin, dan tiada ianya kecil itu dengan yang menegah daripada memperbuat. Hanya saya dianya itu sebab bagi keadaan wajib. Jadi menurut komentar Hino, yang lebih hasan memang ibarat dengan asbab, bukan ibarat dengan mawane. Tapi le Tengku Qalyubi beda lom. Berarti maksud dengan mawane Hino, mawane wajib. Mawane wajib seperti sabi, bukan mawane sihat. Kecuali yang dimaksudkan asbab adalah mane. Maka itu ibarat yang jauh. Jadi intinya hukum qiyas. Hukum qiyas kepada seorang yang melakukan perjalanan wajib untuk menyempurnakan solatnya dengan sebab mengikuti imam yang salat secara sempurna. Itulah imam yang muqim, bukan imam yang musafir. Wa fi qaulin, dan sabit pada satu pendapat, dan sabit pada satu kaul, satu pendapat, yushtaratu raka'ah, disyaratkan akan satu rakaat. Akhafu, yang seringan-ringan, ma yaqduru alaihi ahadun, yang seringan-ringan barang, yang kuasa di atasnya barang, ahadun oleh seseorang. Yang seringan-ringan barang, yang kuasa alaihi di atasnya seseorang, di atasnya barang oleh seseorang. Kama anna jum'ata, sebagaimana barang bahawa sesungguh Jumaat, la tudraku, itu tidak diperdapatkan akan ianya Jumaat, bi aqalli min raka'atin, dengan sekurang-kurang daripada satu rakaat, dengan sekurang-kurang daripada satu rakaat. Jadi ada satu kaul, ada satu pendapat imam disyaratkan satu rakaat. Jadi intinya hilang maneknya, hilang sebabnya, mesti kekal waktu, bukan hanya mampu ataupun ukuran takbiratul ihram saja. Tapi bagaimana juga disyaratkan mesti kekal waktunya adalah satu rakaat. Jadi menurut pendapat Qaulain, wajib melakukan salat seandainya, contoh, orang yang gila sembuh daripada gilanya pada akhir waktu salat. Pada akhir waktu satu salat, yang mana akhir waktu salat itu masih muat ataupun tersisa waktu untuk melakukan satu rakaat salat, baru berkewajiban untuk mengerjakan salat tersebut. Tapi seandainya tidak demikian, tidak cukup untuk melakukan salat kadar satu rakaat, iaitu rakaat yang paling ringan yang mampu dikerjakan oleh seseorang, maka tidak wajib melakukan salat pada waktu itu. Sebagaimana dikiaskan, sebagaimana iaitu salat Jumaat, yang mana Jumaat tidak diperdapatkan dengan sekurang-kurang daripada satu rakaat. Karena mengenai tentang masalah salat Jumaat, paling kurang salat Jumaat dikerjakan secara berjamaah adalah satu rakaat. Seandainya tidak memperdapatkan satu rakaat secara berjamaah, maka salat duhur. Makanya bagi tayo yang telat, yang telat sampai ke masjid, ternyata imam sudah rukuk di rakaat yang kedua, kita tidak bisa lagi untuk mengikuti imam satu rakaat, maka sempurnakanlah salat Jumaat kita menjadi salat duhur. Kenapa? Karena pada salat Jumaat disyaratkan ataupun wajib berjamaah, disyaratkan berjamaah. Paling kurang berjamaah
adalah 1 rakaat. Maka dikiaskan kepada perihal salat Jumaat, yang mana tidak ada salat Jumaat melainkan 1 rakaat mendapatkan berarti berjamaah dengan imam. Maka pada surah orang yang hilang sebabnya, sebab kecilnya, sebab gilanya, sebab pingsannya, sebab haidnya, sebab nifasnya, pada waktu salat yang tidak muat lagi 1 rakaat, maka tidak wajib melakukan salat tersebut. Tapi kalau seandainya masih tersisa waktu yang kira-kira seandainya mengerjakan 1 rakaat maka terselesaikan, terselesaikan 1 rakaat tersebut, maka wajib untuk melakukan salat. Jadi patokan ini lebih trip, lebih trip. Punya bunuh hanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan tidak ada Allahu Akbar. Nah yang lebih bagus Allahu Akbar kebagaran lah. Haidnya dengan turun lah dia bak pasal ni kan panjang macam Allahu Akbar. Yang berarti yang normal. Yang normal, berarti yang normal. Berarti cepat. Allahu Akbar. Jadi intinya menurut pendapat dirikat, seandainya hanya muat takbiratul ihram saja, maka sudah wajib. Kenapa demikian? Kenapa disyaratkan menurut satu pendapat imam, satu pendapat kaul, mesti ada waktu ataupun sisa waktu 1 rakaat baru wajib melakukan salat pada waktu itu. Karena ada hadis. Karena ada hadis. Hadisnya, man adraka raka'atan minas salat, barang siapa yang memperdapatkan 1 rakaat daripada salat, faqad adrakaha, maka sungguh mendapati ia akannya salat. Hadis ini muttafaqun alaih, sepakat antara Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari hadis 580, Imam Muslim hadis 607. Maka mafhum, iaitu mantuk, mafhum daripada hadis itu, anna ma dunar raka'ah bi khilafi. Adapun di bawah 1 rakaat, maka sebaliknya tidak ada salat bila seandainya di bawah 1 rakaat. 1 rakaat. Makanya menurut kaulan disyaratkan 1 rakaat, masih sisa waktu 1 rakaat. Kira-kira mufhum makanya ini tanya jamun kiban. Kadang-kadang kan dah masa tanya balik pas kebetulan mata lawat semayang. Asalkan waktu semayang bersambung, yang perlu diketahui, waktu salat itu bersambung. Lebih-lebih kepada wanita yang sering terjadi masalahnya. Seandainya seorang wanita putus darah haidnya hampir habis waktu zuhur. Seandainya seorang wanita ataupun waktu isyak, seorang wanita putus ataupun habis darah haidnya, putus terkeluar darah haid berarti berhenti, mana putus berhenti, berhenti keluar darah haidnya adalah di ketika hampir subuh, yang mana sebelum masuk waktu subuh itu seandainya dia melakukan takbiratul ihram maka masih bisa. Jadi ada masa waktu isyanya adalah ukuran takbiratul ihram, maka wajib melakukan salat isya. Wajib melakukan salat isya. Tanya agam kaji amal-amal, tapi urina kok bahaya. Bang kupres-kupres kat tinggal dapat bayang. Maka seandainya masih tersisa waktu yang muat ataupun ukuran bisa untuk melakukan takbiratul ihram, maka wajib untuk melakukan salat pada waktu itu. Kan tengah-tengah ada urina kan, menang ke budak, biarnya kah berhenti darah haid. Ternyata kalau dia tambah waktu subuh, makanya sembahyang isya wajib. Kenapa? Karena habis waktu salat isya adalah di ketika masuk waktu subuh. Ketika masuk waktu subuh. Urina kok bahaya ya. Kok jadi tinggal sembahyang meh nampu. Fikir alah, ku pupah juga deh. Mesti contoh bak leho kan. Alah ku pupah juga deh bak asar dia orang sembahyang. Padahal pun azan tak keju. Azan jam 3.45. Ataupun masuk waktu asar jam 3.45.
sedangkan berhenti darah haidnya jam 3.42. Jadi masih ada waktu ataupun ukuran yang bisa untuk melakukan takbiratul ihram salat. Maka itu berkewajiban untuk melakukan salat dalam waktu itu. Berarti salat zuhur. Bahkan sampai kepada seorang wanita bila terputus darah haidnya pada waktu asar, maka dia wajib untuk mengqadha salat zuhurnya. Seorang wanita yang putus darah haidnya pada waktu asar, maka dia itu wajib mengqadha salat zuhurnya. Kenapa? Karena zuhur dengan asar adalah waktu yang dibolehkan untuk menghimpunkan dua salat bagi orang musafir. Jadi waktu zuhur dengan waktu asar satu. Waktu zuhur dengan waktu asar satu. Maka bila berhenti darah haidnya pada waktu asar, maka seorang wanita tersebut wajib melakukan salat zuhur secara qadha. Kenapa? Karena dia itu salat zuhur dengan salat asar bisa digabung bagi orang yang musafir, karena dihitung kepada satu waktu. Waktu zuhur itu waktu asar itu waktu zuhur. Makanya wajib terhadap wanita untuk melakukan salat zuhur. Seandainya putus ataupun berhenti darah haidnya di waktu asar. Arah tahu nak hampir pun ada kadang-kadang. Hanya dosa ke? Dosa. Jadi satu rakaat yang diiktibarkan di sini rakaat yang paling ringan. Intinya yang paling ringan yang mampu dikerjakan oleh seseorang. Yang mungkinlah. Bukan yang terlalu cepat dan bukan yang terlalu lambat. Rakaat yang sederhana. Rakaat yang sederhana. Itu menurut pendapat kaul. Wal adhar, dan bermula pendapat adhar alal awal berdasarkan di atas pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama wajib salah berwalikan. Dan bermula pendapat adhar alal awal di atas pendapat yang pertama wujubud dhuhri, wajib zuhur. Itu wajib zuhur biidraki takbirati, dengan memperdapatkan takbir akhiril waktil asri, pada akhir waktu asar. Pada akhir waktu asar. Jadi berdasarkan pendapat yang pertama, karena bila tersisa ukuran waktu yang bisa untuk melakukan takbiratul ihram, maka wajib melakukan salat. Jadi pendapat yang kuat yang dibinakan di atas pendapat yang pertama tadi berarti wajib melakukan salat zuhur dengan sebab memperdapatkan takbiratul ihram pada akhir waktu asar. Pada akhir waktu asar. Jadi menurut pendapat yang pertama, seandainya hilang sebab yang menegahkan daripada salat, iaitu masih tersisa waktu takbiratul ihram, maka wajib melakukan salat. Maka menurut pendapat azhar, pendapat yang kuat yang dibinakan di atas pendapat tersebut, wajib melakukan salat zuhur dengan sebab memperdapatkan takbiratul ihram pada akhir waktu asar. Kalau pengabuno. Jadi seandainya wanita, misalnya wanita yang berhaid ataupun orang yang gila yang dia itu sembuh daripada gilanya pada akhir waktu asar, yang mana pada akhir waktu asar itu ukuran bisa melakukan takbiratul ihram, maka kewajiban bagi orang gila tersebut untuk melakukan salat zuhur. Wajib baginya untuk melakukan salat zuhur. Begitu juga dengan wanita yang berhaid tadi. Seandainya berhenti darah haidnya pada akhir waktu asar, yang masih tersisa waktu ukuran bisa melakukan takbiratul ihram, maka wajib terhadap wanita yang berhenti haid tadi melakukan salat zuhur. Walaupun waktu salat zuhur tadi, waktu masuk salat zuhur tadi, dia itu masih lagi berhadas, masih keluar darah.
tetapi berhenti darahnya di akhir waktu asar, maka berkewajiban juga untuk melakukan salat zuhur. Begitu juga dengan wujubul maghrib, wajib melakukan salat maghrib biidraki takbirati akhirat, dengan sebab memperdapatkan takbir akhiril waktu pada akhir waktu Isya. Pada akhir waktu Isya. Jadi begitu juga terhadap orang yang hilang sebab yang menegahkan daripada salat, yaitu pada akhir waktu Isya. Seorang wanita putus ataupun berhenti darah haidnya pada akhir waktu Isya, hampir masuk waktu subuh, yang ukuran akhir waktu Isya ini bisa melakukan takbiratul ihram saja, maka berkewajiban bagi orang tersebut wajib melakukan salat maghrib. Bukan salat Isya saja yang wajib, salat maghrib pun wajib. Faham tidak kira-kira? Faham tidak? Orang yang gila, yang sembuh gilanya pada akhir waktu Isya, ukuran muat ataupun bisa untuk melakukan takbiratul ihram saja, maka terhadap orang yang sembuh daripada gila ini pada akhir waktu Isya, maka dia wajib melakukan salat maghrib. Salat Isya lebih-lebih lagi kerana masih dalam waktu. Salat Isya dia wajib dia lakukan, salat maghribnya juga wajib. Artinya dia mesti mengqadhakan salatnya. Maka terhadap wanita yang berat dalam hal ini, terhadap wanita yang berat, di saat berhenti darah haid pada akhir waktu Isya yang hanya ukuran muat melakukan takbiratul ihram Allahu Akbar, maka berkewajiban bagi wanita itu untuk melakukan salat Isya dan salat maghrib. Lalu salat maghrib bagaimana dilakukannya sedangkan waktunya sudah habis? Wajib qadha. Kenapa wajib qadha? Kenapa wajib qadha salat maghrib? Kenapa wajib qadha salat zuhur? Padahal waktu zuhur sudah habis, sedangkan berhenti darah haidnya pada akhir waktu asar. Alasannya li'annal waqta tsaniyah, karena sesungguhnya waktu yang kedua, waktu lil awal, waktu lil ula, itu waktu bagi yang pertama, fi jawazil jam'i, pada boleh menghimpunkan salat, fakaza fil wujub, maka sedemikian pada wajib. Jadi waktu yang kedua itulah waktu yang pertama. Jadi waktu salat asar, waktu yang kedua itulah waktu yang pertama. Mana waktu pertama? Waktu zuhur. Kemudian waktu salat Isya itulah waktu maghrib. Pada membolehkan jamak. Makanya ada yang namanya jamak takdim, ada yang namanya jamak takhir bagi orang yang melakukan perjalanan. Kalau seandainya dibawa salat asar kepada zuhur, maka namanya jamak takdim. Kalau zuhur dibawa kepada asar, namanya jamak takhir. Begitu juga dengan maghrib dengan Isya. Seandainya Isya dibawa kepada maghrib, maka itu jamak takdim. Maghrib dibawa kepada Isya, maka jamak takhir. Jadi waktu yang kedua waktu Isya itu waktu maghrib. Kenapa? Karena bisa ditarik salat Isya kepada maghrib. Jadi seandainya putus ataupun berhenti darah haid pada akhir waktu Isya yang hanya muat melakukan takbiratul ihram saja, maka berkewajiban bagi orang tersebut untuk melakukan salat maghrib. Jadi wajib diqadha salat maghribnya. Kenapa wajib diqadha salat maghribnya? Dikarenakan waktu yang kedua adalah waktu yang pertama pada boleh menghimpunkan. Begitu juga pada kewajiban. Maka sedemikian pada kewajiban berarti hukum qiyas. Dan kewajiban, itulah kewajiban melakukan salat. Makanya nahi orina. Nyon singa perumah apa purno. Apa purno dah. Bek sampai tinggal sembahyang tapi. Oh kadang-kadang meno. Nak perumah yang bupuk. Hanya di sembahyang Isya mentang mesti putus bakir waktu Isya. Itu sembahyang Isya mentang maghrib hanya le pekan. Telah anggapan berarti kalau lewat pun sembahyang maghrib. Hanya bupuk. Padahal maghrib dan Isya itu waktunya sama bagi orang yang melakukan musafir. Maka wajib juga dilakukan. Sebagaimana boleh himpun antara keduanya, maka begitu juga pada kewajiban juga wajib. Kok jauh Rina?
hanaga kaza dalam maghrib. Saya putus darah bawah tenca. Jadi yang nak surah jamak iaitu luhur dengan asar dan maghrib dengan Aisyah. Yang perlu digarisbawahi dan perlu disampaikannya. Bak akak ke, yang nana akak, yang nana adik, yang kabalik payah pegah dia. Nyok ilmu. Ilmu. Yang hanya ada pegah ada satu. Lebih-lebih perumah tanggungjawab dia. Dia baik dia fikir dia putus darah head, pulai kenyan tagai. Nyok kajak setel lom sebab ka berhenti dari kenyan lebih sembahyang pai. Bek hamjan. Ayo kan? Sembahyang maghrib wajib pai. Lebih-lebih yang terjadinya berulang-ulang. Lebih-lebih yang terjadinya berulang-ulang seperti haid pada wanita. Wasani dan bermula pendapat yang kedua. Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat, pendapat zahar seperti itu. Wasani dan bermula pendapat yang kedua. La tajibu dhuhru wal maghrib. Tidak wajiblah oleh zuhur dan maghrib. Bima dzukra dengan barang yang telah disebutkan akan ianya apa? Dengan barang yang telah disebutkan akan ia barang. Bal akan tetapi la budda min ziyadati arba'. Bal akan tetapi tidak boleh tidak daripada lebih 4 rakaat bagi zuhur pada surah simukim. Bal akan tetapi tidak boleh tidak daripada lebih 4 rakaat bagi zuhur pada surah simukim. Dan 2 rakaat pada musafir. Dan 3 bagi maghrib. Kenapa? Ya anna jam'al salataini, karena sesungguhnya menghimpun 2 salat al-mulhaqu bih, itu yang dihubungkan dengan gimana bermakna? Ya anna jam'al salataini, karena bahwa sungguh menghimpunkan 2 salat yang dihubungkan dengannya menghimpunkan 2 salat, innama itu hanya saja tahqiq ianya menghimpunkan 2 salat iza tammatil ula, apabila sempurnalah yang pertama, wa syara'a, dan telah masuk yang seorang pada yang kedua fil waqti dalam waktu. Ini kiban ya. Menurut pendapat yang kedua, mukabil daripada pendapat azhar, tidak wajib zuhur dan maghrib. Seandainya hilang sebab yang melarang daripada salat pada akhir waktu asar, maka tidak wajib zuhur. Seandainya berarti hilang sebab pada akhir waktu Aisyah, maka tidak wajib untuk melakukan salat maghrib. Tidak wajib. Lalu bagaimana juga? Bal tidak akan tetapi tidak boleh tidak mesti ziyadah 4 rakaat bagi zuhur pada surah semukim. Gimana? Ziyadah 4 rakaat. Dah pergi lebih Ziyadah 4 rakaat bagi zuhur pada semukim. Dan 2 rakaat pada semusafir. 2 rakaat zuhur pada semusafir. Kan pengaruhnya gimana? Munyo ziyadah 4 rakaat bagi zuhur, sedangkan habisnya pada penghujung waktu asar, lebihkan 4 rakaat bagi zuhur, berarti wajib melakukan salat zuhur cik. Kemana? Harah ya. Tidak boleh tidak daripada lebih 4 rakaat bagi zuhur pada surah semukim, dan 2 rakaat pada surah musafir, dan 3 rakaat bagi maghrib. Kenapa? Karena menghimpunkan 2 salat yang dihubungkan dengannya hanya saat tahqiq apabila sudah sempurna yang pertama dan masuk ia pada yang kedua dalam waktu. Baru gekun. Baru dikatakan menghimpunkan 2 salat yang dihubungkan dengannya, yang dikiaskan dengannya tadi pada surah orang yang berhenti haid. Baru tahqiq adalah apabila sudah sempurna salat yang pertama dan telah masuk ia pada salat yang kedua, itu baru namanya menghimpun 2 salat. Tapi kalau belum sempurna salat yang pertama,
maka belum tahaqquq menghimpunkan dua salat. Jadi baru tahaqquq, baru pasti menghimpunkan dua salat apabila sudah sempurna melakukan salat yang pertama dan dia itu sudah masuk kepada salat yang kedua dalam waktu. Sedangkan di sini memang habis waktu yang pertama, dia itu belum masuk ataupun belum sempurna melakukan salat yang pertama. Kenapa? Memang sudah habis waktu. Yang mohon yang tapi la bukan la budda min ziyadatin wa surah. Harah. Cakaplah. Wasani berarti sani ni pendapat kadim ke bukan? Wasani kadim yajibu zuru ma'al asri illa bi idraki. Oh, kau betul. Nampaknya benar cara lagi barat. La yajibu zuhru ma'al asri, tidak wajiblah zuhur berserta asar kecuali dengan sebab mendapatkan 4 rakaat yang lebih di atas barang yang wajib dengannya oleh asar. Berarti hana wajib, tidak berkewajiban untuk melakukan salat zuhur apabila hilang larangannya pada akhir waktu asar. Bagaimana juga baru wajib, tidak boleh tidak mesti tiada 4 rakaat pada zuhur. Jadi mesti sudah melakukan zuhur 4 rakaat sudah sempurna dan dia itu sudah masuk kepada waktu yang kedua, salat yang kedua adalah waktu baru dikatakan kepada menghimpunkan dua salat. Sedangkan posisi ini menurut Sani, sedangkan posisi tadi memang habis waktunya, memang putus ataupun berhenti darah haidnya di penghujung waktu asar. Berarti kalau di penghujung waktu asar belum melakukan zuhur, maka tidak ada solat jamak. Itu menurut Sani. Karena ibarat ini benar, jelas ibarat. Tidak wajiblah zuhur berserta asar. Berarti yang wajib asar mana? Kerana dalam waktu. Zuhur tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Kecuali baru wajib dengan sebab mendapatkan 4 rakaat yang lebih di atas barang yang wajib dengannya oleh asar. Berarti asar 4 rakaat. Maka mesti mendapatkan 4 rakaat daripada zuhur. Baru berkewajiban untuk melakukan zuhur. Nampak? Dan tidak wajiblah maghrib kecuali dengan memperdapatkan 3 rakaat yang lebih, yang 3 rakaat di atas barang yang wajib dengannya oleh Aisyah. Jadi disyaratkan baru wajib melakukan zuhur berupa yang wate. Berupa yang wate. Berapa yang wate? Berlebih daripada 4 rakaat bagi zuhur pada surah Mukim dan 2 rakaat bagi musafir pada surah musafir. Intinya waktu di penghujungnya selesai melakukan salat asar dan juga masih bisa melakukan 4 rakaat salat zuhur dalam waktu. Oh, pada surah musafir berarti 2 rakaat dalam waktu. Jangan hanya tersisa sedikit waktu saja. Menurut Sani, pendapat yang kedua. Pupuhan. Berlebih. Di penghujung, seandainya hilang sebab yang melarang salat di penghujung waktu asar, menurut pendapat Adhar, tetap wajib melakukan salat zuhur. Walaupun hanya takbiratul ihram. Tapi menurut pendapat satu kaulan mesti ada satu rakaat. Menurut pendapat lawan daripada Adhar, baru wajib melakukan salat zuhur seandainya setelah melakukan salat asar masih punya waktu untuk melakukan salat zuhur walaupun 1 rakaat. Mesti punya waktu untuk masuk dalam waktu yang kedua. Makanya di sini dikatakan tidak boleh tidak mesti lebih daripada 4 rakaat bagi zuhur. Jadi 4 rakaat ini adalah 4 rakaat salat asar. Kalau pada surah Mukim. Jadi mesti lebih waktunya daripada 4 rakaat. Jadi mesti dia itu masuk kepada melakukan salat zuhur walaupun 1 rakaat. Jadi waktunya masih tersisa. Pupuhan. Karena menghimpunkan 2 salat baru tahaqquq, baru pasti bila seandainya sudah sempurna salat yang pertama, kemudian dia masuk kepada salat yang kedua. Tapi kalau waktunya hanya untuk 1 salat saja, kadar untuk 1 salat saja, tidak sanggup untuk masuk untuk salat yang kedua, maka tidak wajib untuk salat zuhurnya. Hanya wajib untuk salat asar. Kenapa? Karena hanya muat untuk salat asar.
1 rakaat saja, maka wajib. Itu dikenakan pada ada. Bahkan 1 takbir saja dalam waktu itu masih kewajiban melakukan salat pada waktu itu. Sedangkan pada waktu zuhur, apakah wajib ataupun tidak? Menurut pendapat kuat wajib. Menurut pendapat kadim, telah pendapat kuat tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena waktunya hanya sedikit. Baru wajib setelah melakukan 4 rakaat salat asar, masih bisa melakukan salat zuhur walaupun dia itu baru masuk untuk melakukan salat zuhur. Yang kena arah ni. Faham? Wala tajibu wahidun minal subhi, dan tidak wajiblah oleh yang satu daripada subuh dan asar dan isya bi idraki juz'in mimma ba'daha, dengan memperdapatkan satu juzuk daripada barang sesudahnya tiap-tiap. Kenapa? Intifa'i jam'i bainahuma, karena hilanglah ataupun ternafilah jamak, ternafilah menghimpunkan bainahuma di antara keduanya. Jadi tidak wajib daripada subuh, asar dan isya, dengan sebab memperdapatkan juzuk daripada barang sesudahnya. Nanti subuh, setelah subuh nanti zuhur, asar dengan maghrib. Maka dengan sebab memperdapatkan juzuk sesudahnya itu tidak berkewajiban. Kenapa tidak berkewajiban? Karena tidak bisa dijamak. Berarti hanya salat yang bisa dijamak saja. Itulah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sedangkan subuh, asar, isya itu tidak. Wala isyratu fil wujub, dan tidak disyaratkan pada berkewajiban idraku zaman taharah akan memperdapatkan masa bersuci. Jadi tidak disyaratkan pada kewajiban tadi itulah memperdapatkan masa bersuci. Maka hanya pengaruh kepada perkiraan waktu, tidak termasuk masa bersuci. Tidak disyaratkan untuk memperdapatkan masa bersuci. Wa yushtaratu, dan disyaratkan padanya kewajiban imtidadu, akan panjang keselamatan minal mawani', daripada manik-manik ataupun sebab-sebab. Zamana imkan taharah wa salah, akan masa mungkin untuk bersuci dan salat. Jadi yang disyaratkan adalah lama selamat daripada mawani'. Di masa selamat daripada sebab-sebab, iaitu mesti masa